mantap. Kalau mau balapan ya di sirkuit nih. Kayak kita mau nyobain Aerox Alpha Turbo, generasi yang paling baru nih dari Aerox. Dan kita sekarang ada di sirkuit International Karting Bogor. Jadi sekarang langsung aja kita cobain Aerox Alpha terbaru ini. Ada bedanya nggak sih sama generasi yang kedua, atau ada bedanya nggak sih sama tiap variannya? Ikutin terus videonya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sirkuit, gue pengen pendahuluan dulu nih, karena kita udah bikin video Yamaha Aerox Alpha generasi ketiga ini. Di atas ini videonya, dan itu udah kita kupas tuntas detail perubahan yang terjadi di Aerox Alpha dibandingkan dengan generasi keduanya. Sementara kalau kalian pengen tahu perbedaan-perbedaan apa aja yang terdapat pada varian Yamaha Aerox Alpha, itu kalian bisa lihat media sosial Autoride Max, itu udah kita upload perbedaan-perbedaannya. Dan di sini gue cuma pengen rekap lagi apa aja perubahan yang terjadi di Yamaha Aerox Alpha generasi ketiga ini. Yang pertama tentu soal desain udah berubah total ya, apalagi lampu utamanya udah proyektor yang depan. Oh ya, perlampuan sih udah full LED ya. Terus kaki di depan ini udah lebih gede, inner tube-nya jadi 30 mm dibandingkan dengan Aerox generasi kedua. Dan belakang subtank suspension ya untuk tipe Cyber City dan Turbo. Kalau yang standar dia belum subtank suspension, belum ada shock tabungnya di shock belakang. Oke. Terus soal pengereman, nah pengereman disc brake udah depan belakang, jadi belakangnya udah nggak teromol lagi. Harusnya lebih sporty jadinya ya, sesuai namanya dong, Sportmatic, sama jenisnya kan Sportmatic, masa belakangnya teromol. Nah, oke. Terus mesin tentunya udah ada perubahan, YE-CVT turbo sama persis kayak NMAX. Jadi keluaran tenaganya itu 15,4 PS dan torsinya sampai 14,2 Nm kalau nggak salah ya. Nah, tentunya hadir dengan teknologi YE-CVT turbo-turboan dari Yamaha. Nanti akan kita bahas ulas. Sekarang itu dulu perubahannya. Ada beberapa detail yang ternyata berubah juga nih dibandingkan dengan Aerox generasi kedua di Yamaha Aerox Alpha ini. Yaudah, kita langsung aja turun ke dalam sirkuit. Yuk. Oke, yang pertama kita bakal cobain dulu nih Aerox tipe standar, Aerox Alpha tipe standar. Yang sebelumnya videonya udah kita buatin. Kalau dia bedanya paling cuma shocknya aja belum tabung nih, nggak kayak Cyber City itu. Cyber City kan shocknya udah tabung, terus dia belum ada start stopnya dan belum keyless. Itu aja sih bedanya. Oke, sekarang kita mau langsung coba aja Aerox Alpha ini di dalam sirkuit go-kart internasional Sentul. Yaelah, ini banget ya. Oke, pertama kita jalan pelan dulu, karena di sini gue pengen cerita aja bedanya sama Aerox generasi kedua ya. Yang Aerox Alpha ini pertama soal posisi ridingnya. Dia sebenarnya tinggi kursi masih sama 790 mm. Jadi gue buat menapak stop and go pun masih mudah ya, seperti yang video first impression udah gue bilangin. Tapi soal joknya sebenarnya masih empuk. Cuma bedanya dibandingkan Aerox generasi kedua, senderan bokongnya tuh lebih lebar dan lebih tinggi. Justru malah lebih santai di Aerox Alpha ini. Makanya nih gue berkendara santai nih ya dalam sirkuit masih bisa nih. Tuh. Oke, itu dari jok. Kalau soal kakinya sebenarnya ya sama ya. Aerox ini kan punya DNA Sportmatic, jadi nggak kayak maxi-maxi lain ya yang bisa kakinya selonjoran. Aerox ini kakinya nggak bisa selonjoran emang untuk yang Alpha tuh ya. Cuma untuk bagian tapak kakinya itu, dek kakinya dia memanjang ke belakang, jadi duduknya bisa lebih sporty nih kakinya. Bisa ke belakang ala-ala motorsport. Jadi nikung bisa lebih pede nih. Tuh ya. Oh. Jadi posisi ridingnya emang lebih sporty dibandingkan dengan Aerox generasi kedua, tapi kenyamanan ditopang sama joknya yang lebih enak.
empuknya dapet, senderannya dapet, dan karena mengerucut ke depan, jadi pengendalian kontrol motornya bisa lebih responsif. Nah, ngomongin soal kontrol atau pengendalian motornya, si Aerox Alpha ini punya perubahan. Jadi di bagian caster angle ya, atau rack angle-nya itu nambah 0,5 derajat, sama trailnya itu jadi lebih landai, lebih panjang kalau nggak salah trailnya ya, koreksi jika salah. Jadi walaupun wheelbase-nya tetap sama kayak Aerox generasi kedua, tapi karena dua perubahan tersebut membuat Aerox Alpha ini pengendalian jadi lebih stabil di belokan, bahkan ketika kecepatan tinggi. Tuh, jadi lebih pede buat nikung menikung. Tuh ya. Tuh. Kecepatan tinggi juga lebih pede. Dan karena standar ini beratnya cuma 124 kg, jadi masuk ke tikungan pun pede banget. Apalagi berkat pengeremannya yang udah disc brake depan dan belakang. Rem depannya lebih bisa diurut. Ini empuk banget rem depannya, jadi bisa kita takar dengan mudah. Melakukan pengereman kenceng atau pengereman halus itu bisa dilakukan di Aerox Alpha standar dengan mudah. Jadi kesimpulannya, untuk kontrol memang lebih baik di Aerox Alpha ini. Wih, ringan banget ini kontrolnya, enak banget. Tuh. Terus ngomongin soal mesinnya juga ya, di Aerox Alpha ini ya udah ngeboyong mesin dari Lexi 155 Blue Core generasi terbaru, yang hantaran tenaganya lebih halus, getaran mesinnya berkurang. Tuh. Jadi gejala ngoroknya sebenarnya udah lebih minim. Walaupun suaranya masih ada sih, tetap bakat-bakatnya ya. Bakat-bakat goroknya. Tapi overall Aerox 155 Alpha yang varian standar ini enak banget untuk dikontrol. Walaupun memang tenaga 15,4 PS dengan torsi torsinya itu 14,2 Nm ya. Itu bisa responsif, namun hantaran tenaganya tetap halus. Oke, itu untuk yang standar. Sekarang waktunya kita nyobain yang Cyber City. Ya, bedanya udah ada tabung di shock belakang ya, rear subtank suspension. Terus udah ABS juga nih depannya. Rem depan udah ABS, sama udah ada start stopnya. Oke, sementara kuncinya udah keyless juga, tapi speedometer masih sama dengan yang versi standar. Nah, setelah tadi ngomongin pengendalian ya, di sini gue juga pengen ngomongin pengendalian, karena yang versi Cyber City ini dia ada subtank suspension sama rem depannya ABS nih. Tapi bobotnya nambah ya, nambah 3 kg. Yang ini Cyber City 127 kg. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam sirkuit. Kalau low speed begini sih sama ya, dan karena mesinnya belum ada YSCVT juga, jadi nggak perlu kita bahas dulu mesinnya, masih sama aja feel-nya sama yang standar. Cuma gue merasa suspensi belakangnya dia emang lebih reboundnya cepet banget dan lebih responsif nih suspensi belakangnya.
Jadi menikung tajam pun lebih pede di Cyber City ini. Tuh. Emang suspensinya pun juga ulirnya lebih banyak ya dibandingkan dengan Aerox generasi kedua. Untuk yang Aerox Alpha ini. Dan suspensi depannya ya belum dibahas juga tadi, inner tube-nya itu di generasi ketiga si Aerox Alpha ini jadi 30 mm untuk shock depan. Shock depannya udah berubah, ada tabung shock di belakang, membuat bantingan Aerox-nya ini jadi lebih rigid, jadi lebih responsif, walaupun memang mengurangi kenyamanan. Lebih kebanting-banting dibandingkan dengan yang versi standar. Jadi kalau kalian mau yang lebih sporty dikit, nggak mengincar kenyamanan banget, boleh nih cobain yang Aerox varian Cyber City. Belok ke pengeremannya jadi lebih pede juga karena sudah dilengkapi dengan ABS. Oke, overall memang untuk kontrol lebih baik dibandingkan dengan Aerox Alpha yang versi standar. Namun Cyber City ini tidak lebih nyaman dibandingkan dengan Aerox Alpha yang standarnya. Nah, sekarang kita langsung nyobain aja Aerox Alpha yang turbo, dan ini yang versi ultimate karena ini ya, windshield tuh udah oranye, terus tuh cover knalpotnya udah beda, dan udah ada performance damper yang stikernya mana sih? Cara tuh ya, udah ada stiker performance damper, udah pakai teknologi ESCVT, jadi udah ada turbo, bisa engine braking, bisa ngedapetin torsi puncak lebih awal karena RPM bisa kita mainin. Oke, kita lanjut. Terus speedometer udah digital ya. Oh, speedometer udah digital, jadi bisa gelap terangin. Dan di sini ada mode berkendaranya, ada dua ya, sama persis kayak NMAX. Jadi ada town sama sport mode-nya. Nah, karena kita di sirkuit ya sport mode lah jelas. Terus gue di sini mau jelasin karena masih banyak yang agak salah kaprah sama turboannya Yamaha nih, YS-CVT-nya. Jadi sebenarnya fungsinya itu si YS-CVT itu bukan buat ini ya, bukan buat ngincer top speed apa segala macam, enggak. Tapi YS-CVT ini berguna ketika kita mau nyusul kendaraan lain tapi butuh torsi yang lebih awal. Nah, makanya kita pencet yang shift ini. Nah, biar torsi puncaknya bisa lebih awal kita dapatkan. Dan ketika menanjak sekalipun, momentumnya pun juga tidak terlewat sama sekali. Itulah fungsi YS-CVT. Tapi kalau misalkan kita di sirkuit ini, fungsi YS-CVT-nya itu lebih berfokus kepada engine braking. Jadi kita bisa melakukan pengereman lewat transmisinya, sehingga beban rem itu tidak terlalu berat. Namun ketika kita mau masuk ke tikungan tuh, bisa lebih pede tanpa perlu kekuatan rem yang penuh. Jadi itu fungsi YS-CVT di sini. Lalu soal bantingannya ya, ini karena udah pakai performance damper, jadi kecepatan tinggi gue belok itu lebih pede tuh. Wah, ini kontrolnya, pengendalian Aerox Alpha Turbo yang ultimate jauh lebih bagus dibandingkan dengan Aerox Alpha tipe standar, Cyber City, bahkan Aerox Alpha Turbo sekalipun. Ini pengendaliannya benar-benar akurat banget, didukung dengan suspensi yang persis kayak Aerox Alpha Cyber City.
Jadi lebih mengincar pengendalian dibandingkan dengan kenyamanan. Ya, jadi bantingannya emang lebih keras, tapi itu soal keakuratan atau kontrol di belokan, pengendalian ketika kecepatan tinggi jauh lebih baik di Aerox Alpha Turbo yang Ultimate ini. Jadi kesimpulan ya, kalau misalkan kalian ngincer inovasi performa yang maksimal dari Yamaha, nggak ngincer kenyamanan sama sekali, pengen kebut-kebutan, pengen menunjukkan kalau kalian tuh yang sporty banget gitu naik motor, nunjukin ke orang-orang kalau wah, Matic gua udah punya teknologi selayaknya moge. Ya, ini Aerox Alpha Turbo Ultimate dan Aerox Alpha Turbo, pilihan kalian. Overall sih untuk pengantaran tenaganya ya, tenaga sebesar 15,4 PS dengan torsi 14,2 Nm ya, masih halus. Namun karena YEF CVT, tenaga dan torsi puncaknya itu bisa kita dapatkan di awal. Itu impresi pertama kita mengendarai semua varian Aerox Alpha. Nah, sebelum closing, gue juga pengen ngebahas kenapa Aerox Alpha itu lebih rigid pengendaliannya, kontrol lebih baik dibandingkan dengan Aerox generasi kedua. Itu karena perubahan pada bagian sasis nih, apalagi yang di bagian tengah sini. Nah, itu lebih kokoh daripada yang ini nih, Aerox generasi kedua. Tuh ya, kelihatan ya, lebih kurus di Aerox generasi kedua dibandingkan dengan Aerox yang Alpha. Itulah kenapa pengendalian dari Aerox Alpha generasi ketiga ini, baik yang standar sampai ke yang Turbo Ultimate, itu lebih bagus pengendaliannya, lebih rigid, dan untuk kecepatan tinggi, bahkan untuk ketika berbelok ya, itu masih tetap stabil karena perubahan di bagian sasis yang lebih rigid. Oh iya, ada yang nanya juga nih, YECVT di Alpha sama NMAX Turbo itu sama apa enggak sih? Ternyata ada bedanya. Untuk final gear yang Alpha, dia lebih mengincar torsi putaran bawah. Jadi itulah kenapa Aerox Alpha torsinya lebih nendang di putaran bawah dibandingkan dengan Yamaha NMAX Turbo. Itu aja perubahannya yang ada di YECVT-nya. Ya, jadi itu dia sesi test ride Aerox Alpha yang paling baru ini dari sudut pandang Autonet Max. Dan sesuai kesimpulan ya, jadi kalau kalian masih ingin mencari faktor kenyamanan dari sebuah Aerox Alpha, kalian bisa langsung pilih aja Aerox Alpha yang standar. Tapi kalau kalian mau Aerox Alpha yang udah full performance, nggak mementingkan kenyamanan, yang penting bisa kenceng, yang penting bisa ngebut, yang penting bisa nikung dengan tajam dan sebagainya, tapi tetap stabil di kecepatan tinggi, kalian bisa pilih Aerox Alpha Turbo yang Ultimate. Jadi gimana? Semuanya tergantung pilihan kalian. Kalau kalian mau ngincer yang tengah-tengahnya pun masih bisa, masih dapat nyamannya, tapi masih dapat juga faktor performanya, itu bisa dapat di Aerox Alpha yang Cyber City. So, semuanya tergantung pilihan kalian. Dan itu aja dari Autonet Max kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!